wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Umi Hani Fitrianingsih dan teman saya Syakila. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang teori presentasi ilmiah yang akan dibacakan Saudari Syakila. Presentasi ilmiah adalah kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Kegiatan itu berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah, karena mahasiswa merupakan intelektual yang berkewajiban menyebarkan ilmu yang dimilikinya. Kemahiran untuk melakukan presentasi ilmiah merupakan suatu kebutuhan. Seringkali dalam presentasi mengalami kegagalan karena kurang percaya diri dan kemacetan kata-kata dalam berbicara. Mungkin materi yang dibawakan adalah materi yang pembahasannya sangat menarik, tapi karena pembawaannya yang kurang menarik atau berbicara dalam mempresentasikan ilmiah. Presentasi ilmiah adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan publik atau beberapa orang dalam kelompok tertentu untuk menyampaikan ide, opini, solusi, atau informasi yang bermanfaat dalam dunia akademik. Presentasi ilmiah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi ataupun tidak. Kemampuan melakukan presentasi ilmiah dengan baik merupakan kebutuhan bagi kaum intelektual seperti mahasiswa untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pengetahuan yang dimilikinya. Karena presentasi adalah kegiatan yang sangat lazim dilakukan di perguruan tinggi, seperti saat pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, skripsi, dan lain-lain. Adapun beberapa teori yang mendasari presentasi ilmiah, yaitu yang pertama, hakikat presentasi ilmiah. Teori ini membahas esensi dari presentasi ilmiah itu sendiri. Presentasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang jelas, sistematis, dan terstruktur mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang memengaruhi presentasi. Teori ini mencakup faktor internal, eksternal yang dapat memengaruhi kualitas presentasi ilmiah. Faktor internal meliputi kecerdasan, kesehatan, dan kemampuan berbicara, sedangkan faktor eksternal meliputi audiens dan kondisi ruangan. Dan yang ketiga, teknik penyajian presentasi ilmiah. Teori ini membahas berbagai teknik yang dapat digunakan untuk menyajikan presentasi ilmiah secara efektif. Salah satunya adalah penggunaan media elektronik seperti gambar dan teks yang dapat meningkatkan daya ingat dan mempertahankan perhatian audiens. Dengan pemahaman mendalam mengenai teori-teori di atas, penelitian dapat meningkatkan kualitas presentasi ilmiah mereka dan lebih berhasil dalam menyampaikan hasil penelitian kepada khalayak. Jika ingin mendalami informasi lebih lanjut, Anda dapat menunjuk pada sumber-sumber yang memberikan panduan dan contoh konkret terkait presentasi ilmiah. Teori ilmiah adalah kerangka konseptual atau model konseptual yang digunakan untuk menjelaskan fenomena alam atau kejadian tertentu berdasarkan bukti empiris, pengamatan, dan penelitian yang dilakukan secara sistematis. Teori ilmiah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diamati dan memprediksi hasil yang mungkin terjadi dalam situasi tertentu. Ciri-ciri dari teori ilmiah meliputi 1. Konsistensi. Teori ilmiah harus konsisten dengan data empiris yang ada dan tidak bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya. 2. Falsibilitas. Teori ilmiah harus dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan dan eksperimen. Jika sebuah teori tidak dapat dibuktikan atau dipatahkan, maka teori tersebut tidak dapat dianggap ilmiah. 3. Parsimoni. Teori ilmiah harus sederhana, tidak memperkenalkan asumsi yang tidak diperlukan. Prinsip parsimoni ini dikenal dengan istilah Occam's razon. 4. Predictive power. Teori ilmiah harus mampu memprediksi hasil-hasil yang mungkin terjadi dalam situasi tertentu. Kemampuan teori untuk membuat prediksi yang dapat diuji adalah salah satu indikator kekuatan teori tersebut. Dengan adanya teori ilmiah, para ilmuwan dapat menyusun hipotesis, merancang eksperimen, dan mengembangkan pengetahuan baru yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan. Teori ilmiah juga memberikan landasan yang kuat bagi pengamanan, pengetahuan, dan teknologi di masa depan. Sejarah teori ilmiah mencakup perkembangan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang membentuk dasar dari pengetahuan ilmiah yang kita miliki saat ini.
Adapun beberapa poin penting dalam sejarah teori ilmiah yaitu pertama pada zaman kuno. Pada zaman ini, para filsuf seperti Aristoteles dan Pythagoras telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan ide-ide tentang alam semesta, gerak planet, dan konsep matematika yang menjadi landasan bagi ilmu pengetahuan modern. Abad Pencerahan. Abad Pencerahan membawa revolusi dalam pemikiran ilmiah dengan kontribusi dari ilmuwan seperti Isaac Newton, mengembangkan hukum gravitasi dan mekanika yang membentuk dasar bagi fisika modern. Teori-teori Newton menjadi tonggak penting dalam sejarah teori ilmiah. Revolusi of Scientific Method. Pengembangan metode ilmiah yang sistematis dan terstruktur menjadi bagian integral dari sejarah teori ilmiah. Konsep pengamatan, hipotesis, eksperimen, dan generalisasi menjadi landasan bagi pembentukan teori ilmiah yang valid dan dapat dipercaya. Zaman kontemporer. Di zaman ini, teori ilmiah terus seiring berkembang dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan manusia. Teori-teori dalam bidang fisika, biologi, kimia, dan ilmu pengetahuan lainnya terus diperbaiki dan diperluas untuk memahami fenomena alam dengan lebih baik. Melalui perjalanan sejarah yang panjang ini, teori ilmiah telah menjadi sasaran utama bagi manusia untuk memahami alam semesta dan fenomena yang ada di dalamnya. Dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan, teori ilmiah akan terus menjadi fondasi yang kuat dalam upaya manusia untuk menjelajahi dan memahami dunia di sekitar kita. Pengertian teori. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan Turner mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Kegunaan teori. Teori yang memiliki kegunaan dalam hal teori tersebut dapat memberikan banyak hal kepada kita mengenai komunikasi dan perilaku manusia. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui beberapa elemen dari komunikasi yang sebelumnya tidak jelas. Dengan demikian, teori dapat membentuk dan mengubah perilaku kita. Pengertian presentasi. Presentasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, ide, program, layanan produk, dan lain-lain kepada audiens tertentu. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi merupakan proses untuk memperkenalkan, menyajikan, dan memaparkan suatu hal dalam bentuk diskusi ataupun forum. Sehingga dapat dikatakan bahwa presentasi adalah salah satu bentuk kegiatan komunikasi publik atau berbicara di hadapan publik. Tujuannya adalah untuk menyampaikan berbagai informasi pada masyarakat. Presentasi adalah suatu kegiatan sehingga orang yang menyampaikan materi tersebut disebut sebagai presenter, sementara orang yang menyimak disebut dengan audiens. Tujuan presentasi: 1. Menyampaikan materi. Secara umum, presentasi digunakan untuk menyampaikan materi ataupun informasi. Presentasi ini sering dilakukan apabila terdapat materi yang perlu disampaikan. Misalnya, materi tentang produk tertentu yang dirancang. 2. Merumuskan ide. Selanjutnya adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan, di mana biasanya presentasi biasa dilakukan saat sekelompok orang melakukan brainstorming. Misalnya, suatu saat dalam suatu divisi sedang memiliki proyek untuk pembangunan konstruksi perumahan, kemudian divisi tersebut dituntut untuk menyatukannya. 3. Meyakinkan audiens. Meskipun tidak semua, tetapi ada presentasi yang tujuannya untuk mempersuasif atau meyakinkan agar audiens bersedia melakukan apa yang disampaikan oleh presenter. Misalnya, ketika presenter meyakinkan audiens untuk menerima ide, menyetujui proposal, dan lain-lain. 4. Menghibur. Sebenarnya, presentasinya sendiri tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat formal. Terdapat pula presentasi yang bertujuan untuk menghibur audiens. Presentasi semacam ini bisa dijumpai dalam acara komedi, di mana presenter menyampaikan cerita tertentu yang dibalut komedi agar penonton tertawa. Kelima, menginspirasi dan memotivasi. Tujuan presentasi selanjutnya juga bisa menginspirasi dan memotivasi audiens. Dalam presentasi semacam ini,
Biasanya presenter akan menyampaikan suatu hal dengan semangat. Tujuannya agar audiens bisa terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang telah disampaikan. Keenam, promosi. Presentasi selanjutnya juga bisa ditunjukkan untuk melakukan promosi. Biasanya di sini pemasaran yang akan mempromosikan produk atau layanan pada audiens target pasar. Misalnya demo memasak di acara arisan untuk melakukan promosi alat-alat untuk memasak. Pengertian ilmiah. Ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah pengetahuan. Segala sesuatu yang dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan dapat disebut ilmiah, seperti karya tulis ilmiah, penelitian ilmiah, metode ilmiah, dan sebagainya. Tahap-tahap presentasi ilmiah. 1. Mempersiapkan materi. Hal yang penting adalah menyiapkan materi atau bahan presentasi. Bacalah dari berbagai sumber untuk menambah wawasan tentang materi yang akan disampaikan. Sumbernya dapat berasal dari pengalaman sendiri atau orang lain, buku, jurnal, surat kabar, hasil penelitian, atau media elektronik. Langkah-langkah untuk mempersiapkan materi. 1. Siapkan materi yang akan disampaikan. 2. Susunlah materi tersebut secara sistematis. Ketiga, masukkan inti materi ke dalam slide presentasi. Keempat, desainlah slide dengan sederhana. Kelima, gunakan gambar, ilustrasi, atau grafis yang menarik. Keenam, periksa kembali slide untuk memastikan kebenaran dan kesalahan. 7. Siapkan catatan kecil sebagai pembantu saat presentasi. 2. Melakukan presentasi. Perhatikan hal-hal berikut agar presentasi berjalan dengan baik. 1. Datanglah lebih awal serta periksalah apakah alat yang digunakan berfungsi dengan baik. Kedua, prediksilah tanggapan dan pertanyaan yang mungkin akan disampaikan oleh audiens tentang materi yang disampaikan. 3. Lebih baik jangan membagikan materi sebelum presentasi karena peserta akan sibuk membacanya daripada memperhatikan presentasi. Materi bisa dibagikan setelah presentasi berakhir. Keempat, alihkan perhatian peserta yang berbicara sendiri atau tidak memperhatikan presentasi. Kelima, gunakan bahasa mudah dipahami. Keenam, jika presentasi lebih dari satu orang, setiap presenter mendapat kesempatan menjelaskan beberapa bagian dari keseluruhan materi. Teknik presentasi ilmiah. Kata kunci yang menjadi penekanan dalam presentasi sebenarnya adalah persiapan. Persiapan yang dimaksud adalah termasuk memperbanyak latihan berbicara kepada audiens yang akan disampaikan. Latihan-latihan yang dilakukan tersebut sebenarnya mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi audiens. Kepercayaan diri berbicara diperlukan untuk menyampaikan materi yang disampaikan sebelumnya, termasuk jokes-jokes, sehingga dapat menarik perhatian pendengar. Jangan sampai audiens ngantuk ya. Ada beberapa trik yang dapat dilakukan untuk menambah percaya diri dalam melakukan presentasi. Yang pertama, biasakan berbicara secara ilmiah dengan teman dekat. Biasanya dengan teman kita jarang melakukan pembicaraan serius atau bahkan hanya membicarakan yang tidak berguna atau bermakna. Oleh karena itu, biasakan mengargumentasikan sebuah topik penelitian atau rancangan penelitian Anda untuk dapat dikomentari teman dekat. Yang kedua, biasakan mendekati teman yang belum dikenal untuk memperkenalkan diri. Latihan ini dimaksudkan untuk menumpuk percayaan diri terhadap kemampuan berbicara dengan orang lain. Untuk perkenalan tidak terlalu penting untuk dilakukan diskusi, tetapi menambah teman baru akan memberikan semangat dan percaya diri ketika hadir pada presentasi kita adalah teman-teman yang kita kenal. Yang ketiga, pakai jurus SKSD atau sok kenal sok dekat. Biasanya menyapa teman satu angkatan, satu program studi, satu jurusan, satu fakultas, sampai seterusnya. Walaupun mereka tidak Anda kenal, jika yang Anda hadapi adalah teman-teman sendiri, termasuk Anda merasa bahwa mereka adalah teman sendiri, maka ketika Anda berbicara di depan mereka, beban atau merasa dipermalukan akan berkurang. Yang keempat, sodorkan materi presentasi kepada teman untuk mendapat masukan dan perbaikan materi presentasi yang akan Anda tampilkan. Dan yang terakhir, Anda perlu mengulang-ulang trik di atas sampai Anda mempunyai kepercayaan diri yang tinggi seperti Bung Karno memberikan orasi merdeka.